Subhanallah, itu di Quran gak ada nabi sampai-sampai Allah bilang begini, innallaha, sesungguhnya Allah. Tapi gak cuman Allah, wa malaikatahu, malaikatnya, yusallun. Apa artinya yusallun, Pak? Itu yang belajar, yang kalau nggak belajar bahasa Arab nggak dapat rasanya itu ayat itu. Tapi sebagai orang yang paham bahasa Arab, saya membaca ayat ini yusallun. Apa itu maksudnya? Allah, malaikatnya, mereka semuanya senantiasa terus menerus tanpa henti sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Itu yusallun tuh, begitu maknanya. Bukan cuma bersolawat kayak kita sekali besoknya, enggak, bukan. Allah, malaikatnya, coba bayangkan, Allah, malaikatnya terus menerus senantiasa tanpa henti sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti, gak ada batasannya. Senantiasa terus menerus bersolawat kepada Nabi. Disebutnya Nabi, bukan Muhammad. Ibu kalau baca Quran, nabi-nabi terdahulu itu rata-rata dipanggil dengan namanya, betul nggak? Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya kan? Coba ibu baca Quran itu, Nabi Muhammad hanya disebut namanya 4 kali doang. Disebut Muhammad itu 4 kali aja. Selebihnya panggilannya apa? Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, Allahu Akbar. Itu disapa dengan sedemikian mesra. Dalam ayat ini disebutkan Allah, malaikat senantiasa bersolawat. Disebutkannya bukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala nabi, kepada seorang nabi yang agung itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah, malaikat, disandingkan setelahnya orang-orang beriman, kalian semuanya sampai hari kiamat nanti itu diperintahkan sama Allah. Jadi semua makhluk itu diperintahkan sama Allah untuk tunduk sama makhluk yang satu ini nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Jadi nggak ada makhluk di dunia ini yang lepas dari rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Quran lagi-lagi tidak ada nabi yang disebutkan diutus oleh Allah untuk semua alam. Dulu nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel gak wajib beriman sama Nabi Musa dulu. Kalau kita wajib beriman karena udah diutus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nih, kalau baca terjemahan ibu, terjemahannya itu, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Gitu doang kan terjemahannya kan? Bapak tahu nggak itu ayat sisi keistimewaannya di mana? Dalam bahasa Arab. Bisa ngaji dikit ya Bu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu bentuk namanya masdar kalau dalam bahasa Arab. Quran gak bilang Nabi Muhammad itu pembawa rahmat, kan beda. Pembawa rahmat, Quran gak bilang Nabi pembawa rahmat. Nabi Muhammad itu bukan pembawa rahmat, tapi beliau itu adalah rahmat itu sendiri. Seolah-olah rahmat yang paling nyata di dunia ini, rahmat Allah yang paling nyata di dunia ini mewujud dalam bentuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang bawa, beliaunya juga rahmat. Apa di antara rahmat Rasulullah buat kita Bu? Sebagai umatnya, beliau sekarang jasadnya terbaring di Madinah, tapi ruhnya tidak mengalami kematian dan senantiasa menyertai umatnya.